Jadi kalau saya ketemu Yesus, saya akan ngomong seperti itu. Saya sudah melakukan seperti percis yang kamu lakukan. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayani Astin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana saudara Julius di channelnya dia mencoba mengcounter ya video saya, di mana isi video saya tersebut berupa tanggapan saya terhadap video Ustadz Agustan, di mana di videonya Ustadz Agustan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah takut mati, dia tidak pernah khawatir, bahkan kalau misalnya dia pun menyusul Stephen Indra Wibowo, maka dia tidak pernah takut. Maka saya menanggapinya mengatakan bahwa yang kita takutkan bukanlah kematian secara fisik ini, bukanlah kematian sementara ini, melainkan yang kita takutkan yaitu bagaimana ketika kita menghadap sang hakim itu, yaitu Yesus Kristus. Saya berkata, bagaimana nanti kalau misalnya Ustadz Agustan ini dia menghadap sang hakim itu, kira-kira bagaimana jawabannya? Apakah dia menjawab seperti apa jawabannya yang ada di video itu, dan kemudian dikonterlah sama Julius ini dan dia berkata, ya kalau saya Ustadz Agustan, saya bisa menjawab Tuhan Yesus nanti kalau misalnya saya berhadapan dengan dia dan dia menceritakan kebaikan-kebaikannya, di mana dia melakukan segala kebaikan seperti yang Yesus ajarkan katanya. Jadi dia tidak takut katanya. Nah teman-teman, sebelumnya kita mendengarkan audio dari saudara kita Julius ini. Videonya yang berikut ini. Jadi supaya ngerti si Jemaya ini ya, karena saya lihat pemahamannya ini mungkin masih unyu-unyu juga gitu ya, masih kurang ngerti. Ya, terus dia lanjut. Dia mengatakan bahwa kok Agustan itu nggak tahu ya seberapa ngeri yang akan dihadapi setelah kematian. Kematiannya dia nggak takut, tapi setelah kematian dia akan ketakutan karena saking mengerikannya. Ya, karena dia bilang nanti dia akan ketemu Yesus. Menurut Jemaya, dia akan ketemu Yesus. Secara iman Kristen memang seperti itu. Terus dia bilang, kita nggak bisa bayangkan gitu kan. Coba bayangkan, kok Agustan nanti saat sudah meninggal, saat dia ketemu Yesus, kira-kira apakah masih seberani video tadi? Apakah masih seberani ya seperti sekarang? Apakah tetap atau nanti sudah jadi pengecut gitu kan, ketakutan, menggigil, minta maaf, sujud-sujud ya, minta supaya diampuni dosanya? Apakah seperti itu menurut si Jemaya? Di sini saya mau katakan ya, buat teman-teman Kristen dan juga si Jemaya ini, kalau dia menonton ya, kalau dia nonton, saya ingin katakan bahwa Ko Agustan akan jawab sama Yesus begini. Ya ini kalau saya ya, dan saya anggap Ko Agus juga sama lah kurang lebih. Ya, kurang lebih. Kalau ketemu Yesus ya simpel aja. Yesus, saya menjalankan sesuai dengan perintah kamu. Saya menjalankan sesuai dengan apa yang kamu suruh. Ya, sembahlah Allahmu. Allah satu-satunya. Dengan segenap akal dan budimu. Ya, jiwa, akal, dan budi. Saya tidak menyekutukan Sang Pencipta Allah. Seperti yang kamu ajarkan. Saya tidak makan babi seperti kamu. Saya sujud menyembah kepada Sang Pencipta seperti kamu. Saya berpuasa seperti kamu. Semua yang kamu lakukan, saya lakukan. Kamu menolong orang susah, memberi makan orang susah, saya memberi makan orang susah. Kamu mengasihi orang-orang, saya mengasihi orang-orang. Saya meniru apa yang kamu lakukan. Saya tidak pernah melanggar yang kamu suruh. Maka Yesus akan bilang, oh iya, memang setelah saya cek, yang kamu lakukan semua sesuai dengan apa yang saya lakukan. Apalagi yang mau Yesus katakan? Coba saya tanya teman-teman Kristen, betul nggak? Kita sudah melakukan sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Nggak ada alasan Yesus menolak kita.
Ya, nggak ada alasan. Di akhirat Yesus nggak senang dengan kita. Nggak ada alasan. Kami sudah melakukan sesuai dengan perintahnya. Yang kami nggak lakukan adalah perintahnya Paulus. Perintahnya bapak-bapak gereja. Disuruh ke gereja, disuruh perpuluhan, ya disuruh nyanyi-nyanyi. Itu yang nggak kami lakukan. Mohon maaf. Ya, disuruh mempercayai Yesus itu Tuhan. Kami nggak mau. Kami ikuti yang Yesus suruh. Pengajaran Yesus. Mengasihi sesama manusia, ya, dan paling utama ya, di atas mengasihi manusia adalah mengasihi Allah dengan segenap akal budimu. Kami sudah melakukannya. Jadi kalau saya ketemu Yesus, saya akan ngomong seperti itu. Saya sudah melakukan seperti percis yang kamu lakukan. Selama kamu hidup, selama kamu mengajarkan kepada murid-murid, itu yang saya lakukan, sesuai. Di mana salah saya? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Jadi sebenarnya malah saya membahas bocil-bocil yang satu ini. Sebenarnya nggak terlalu penting apa yang dia bicarakan. Namun tidak masalah, saya akan menanggapi kali ini teman-teman. Mungkin nanti untuk seterusnya saya tidak menanggapi lagi orang-orang yang seperti ini. Nah teman-teman, di mana dia berkata ya, bahwa kalau misalnya nanti dia ketemu Yesus, maka si Julius ini dia menceritakan semua kebaikannya. Dia mau menceritakan semua ketaatannya kepada Yesus katanya. Dia berkata nanti kepada Yesus, kalau dia menghadap Yesus sebagai hakim, dia nanti berkata kepada Yesus, saya tidak makan babi, saya berpuasa, saya mengasihi sesama manusia, dan saya tidak menyekutukan Allah. Nah, teman-teman, itulah cerita dari dia nanti kalau misalnya dia sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, saya mau katakan kalau misalnya dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan Yesus katakan, maka dalam hal itu dia benar. Namun, tidak semua dia melakukannya. Nah, contoh teman-teman, ketika Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, bahwa akulah Allah yang datang dalam rupa manusia itu, maka kamu akan tetap mati dalam dosamu. Itu perkataan Yesus. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan tetap mati dalam dosamu. Camkan itu. Nah teman-teman, terkait dengan cerita kebaikannya nanti di hadapan Tuhan Yesus, itu sama halnya ya. Sama halnya seperti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus terkait orang-orang Farisi, di mana juga mereka menghadap Tuhan dan mau menceritakan segala kebaikan yang mereka lakukan. Mari kita bandingkan, hampir sama seperti apa yang disampaikan oleh Julius ini. Mereka mau menceritakan nanti kepada Yesus kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Nah, perhatikan teman-teman, di dalam Lukas 18 kita baca nanti mulai ayat 10 sampai ayat 14. Nah, judul perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita baca ayat 10 saja. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah, yang Farisi ini adalah mereka yang ahli-ahli dalam agama, yang rajin beribadah, yang rajin datang ke bait Allah. Dan pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Sama-sama datang ke bait Allah berdoa. Nah, di ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, dia menonjolkan dirinya, tidak sama seperti orang lain. Nah, perhatikan teman-teman, bukan perampok. Dia mengaku dirinya bukan perampok, bukan penjahat, bukan orang yang suka merampas. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Ini cerita orang Farisi, dia sampaikan itu kepada Tuhan. Nah, bukan orang lalim.
bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Hebat ya, istilahnya masalah kebaikan udah hebat lah orang Farisi ini. Nah, ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, kalau si Julius itu berpuasanya sekali setahun. Ini lebih ngeri lagi ya, orang Farisi ini. 2 kali seminggu berpuasa. Lebih hebat dari Julius. Kalau Julius berpuasanya sekali setahun itu masih belum ada apa-apanya kepada orang Farisi ini. Dengan orang Farisi ini. Ini cukup luar biasa. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengenadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, ini cerita pemungut cukai. Yang artinya ketika dia datang kepada Tuhan, dia menyesal atas segala perbuatannya dan dia tahu yang sebenarnya dirinya tidak layak di hadapan Allah. Karena dia tahu bahwa dia adalah pemungut cukai. Nah, itu ceritanya. Nah, teman-teman, di ayat 14, aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, perhatikan dari cerita kedua orang ini, teman-teman, yaitu Farisi dan pemungut cukai. Kenapa tidak dibenarkan oleh Allah cerita Farisi ini? Yang seharusnya dia rajin beribadah, taat, berpuasa 2 kali seminggu, dan dia bukan perampok, dia bukan orang lalim. Ya harusnya secara manusia ya, secara logika kita, ya harusnya itu loh yang dibenarkan. Rajin berpuasa loh, seperti Julius ini. Rajin berpuasa, tidak makan babi loh. Nah, tetapi apa kata Tuhan Yesus? Justru yang dibenarkan itu adalah pemungut cukai. Ketika datang dia kepada Tuhan, perhatikan teman-teman. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ketika dia memukul dirinya teman-teman, itu tandanya bahwa dia menyesali perbuatannya. Dan ketika dia menyesali perbuatannya, itu tentu saja merupakan satu pertobatan. Satu pertobatan yang dimiliki oleh pemungut cukai ini. Dan ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi dia meminta belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah. Nah, dia tidak mau menceritakan seberapa banyak dia berbuat baik. Karena kita mau menceritakan atau merinci di hadapan Allah perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak ada apa-apanya, Bro Julius ya. Mudah-mudahan kamu tonton video ini. Itu tidak ada apa-apanya. Lu berpuasa sekali setahun, lebih hebat Farisi 2 kali seminggu. Tapi dia tidak termasuk orang yang dibenarkan karena dia merinci semua perbuatan baiknya itu. Karena firman Tuhan berkata, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor saja, Bro Julius. Nah, jadi yang diminta oleh pemungut cukai adalah belas kasihan Allah. Jadi belas kasihan Allah itu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah itu memberikan kasih-Nya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan juga kepada Bro Julius. Besar kasih Allah kepadamu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Julius, kalau kamu menghadap Kristus, tidak seperti itu nanti ceritanya ya. Nah, dan kemudian
Yang kedua teman-teman, ketika dia berkata, nanti kalau saya berhadapan dengan Tuhan Yesus sebagai hakim, ya saya menjawab bahwa apa yang Yesus perintahkan, apa yang kamu perintahkan, saya sudah melakukannya. Dalam hal ini saya rasa Bro Julius menipu diri sendiri ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak perintah Tuhan Yesus, dan perintah utama Tuhan Yesus adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kira-kira pertanyaannya teman-teman, Bro Julius ini sudah melakukan perintah itu? Mau menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kalau tidak, itu sama halnya lu melanggar perintah Tuhan. Kamu tidak taat kepada perintah Tuhan. Kan begitu. Tentu saja nanti Tuhan Yesus minta pertanggungjawaban akan hal itu. Nah, ngakunya melakukan perintah Tuhan. Kan gitu ngakunya si Bro Julius ini. Ngakunya, oh saya sudah melakukan perintah Tuhan Yesus, bukan perintah Paulus. Oke lah, nggak usah lakukan perintah Paulus. Lakukanlah dulu perintah Yesus itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana dengan itu? Nah, itu yang dimaksud Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu melakukan yang satu, atau kamu mentaati yang satu ini, tetapi yang lain kamu abaikan. Nah, Julius mentaati yang lain, seperti berpuasa, tidak makan babi, dan lain sebagainya. Melakukan itu. Tetapi perintah yang utama ini, dia abaikan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Sama halnya, Bro Julius belum melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Nanti nggak usah cerita panjang lebar kalau menghadap Yesus. Itu nggak ada apa-apanya, Bro Julius ya. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ya kamu tetap mati dalam dosa. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Nah, teman-teman coba kita cek ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kita aja tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, itu dikatakan kita berdosa oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu tetap mati dalam dosamu. Jadi buat Bro Julius, pikir-pikirlah. Nah, mudah-mudahan nanti kamu bisa menjawabnya begitu. Tetapi sesuai dengan fakta Alkitab, seperti Farisi menceritakan, merinci semua kebaikannya di hadapan Tuhan, tetapi justru itu tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, yang artinya bahwa kita dibenarkan itu bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena iman kita. Seperti yang dikatakan oleh surat Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21, bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, maka kita layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kita lewat melalui Yesus Kristus. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman tanggapan saya. Mungkin lain waktu saya tidak perlu tanggapi orang ini, memang nggak penting kali ditanggapi. Memang begitu-begitu aja kalau ngomong orang ini, ya ngomongnya nggak cerdas, Kristen itu, oten-oten itu nggak pintar, ya pokoknya semuanya lah dikatakan begitu. Tapi kita tetap menjawabnya dengan lemah lembut, dan kiranya ini merupakan buah pemikiran buat saudara kita atau Bro Julius ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.